Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Earth Abides tahun 2024. Sebagai gambaran, series ini menceritakan tentang seorang pria yang digigit ular berbisa. Ia hanya berobat sebisanya hingga pada akhirnya ia kehilangan kesadaran. Namun saat terbangun, ia merasa sangat sepi. Karena ternyata ia menjadi orang terakhir di dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di sebuah hutan. Ada sebuah kabin dan yang tinggal di sini adalah seorang pria bernama Ish. Ish adalah seorang geologis introvert yang hidup menyendiri di hutan untuk mencari batu. Hari ini seperti biasa dengan membawa palu andalannya, Ish ke tebing untuk mencari batu yang ia cari. Dengan memukuli batu, Is berhasil menemukan apa yang ia cari. Namun saat lengah, ternyata ada ular dari sela-sela batu yang menggigit tangannya. Ular ini berbisa dan Is menyadarinya. No! Ia ingin menelpon 911 namun ponselnya terjatuh. Berpikir cepat, Is menusuk luka gigitan ular kemudian menyedot luka itu untuk membuang bisanya. Is tidak tahu apakah yang ia lakukan berhasil atau tidak, namun terlihat kalau Is mulai pusing dan lemas. Ia kembali ke kabin namun keadaannya tak membaik. Ia minum air sangat banyak kemudian terjatuh di kasurnya. Is semakin lemas dan pada akhirnya tak sadarkan diri. Waktu berlalu, Is terbangun dan sepertinya ia berhasil bertahan hidup. Ia melihat luka di tangannya yang sudah membaik. Saat akan pergi, Is melihat mobilnya sangat kotor seolah semalam ada badai. Is tidak merasa ada yang aneh sehingga ia hanya membersihkannya. Saat di starter, mobilnya tak langsung menyala namun pada akhirnya menyala. Is pergi ke kota namun selama di perjalanan ia tidak melihat satupun mobil selain mobilnya. Ia pergi ke supermarket dan di parkiran ia melihat mobil tentara yang tentunya tak biasa berada di jalanan. Selain itu, ada mayat seseorang di jalan yang dibiarkan begitu saja. Saat memeriksa parkiran lebih jauh, ia melihat lebih banyak mayat dan mobil tentara di sana. Dari sebuah layar, ia melihat berita kalau terjadi global pandemi sehingga dilakukan karantina. Mengetahui ini, Is dengan cepat pergi ke rumah orang tuanya. Di sekitar lingkungan rumah orang tuanya terlihat hanya Is yang ada di sana. Ia memeriksa rumah orang tuanya dan ia menyadari rumahnya berantakan. Di kamar, Is melihat mayat ayahnya yang meninggal di atas kasur. Tentu melihat ini, perasaan Is campur aduk. Namun tak jauh dari sana, ia juga menemukan mayat ibunya. Is memutuskan untuk setidaknya memberikan pemakaman yang layak untuk ibu dan ayahnya. Ia menggali tanah yang cukup besar untuk kedua orang tuanya. Is membutuhkan waktu seharian sehingga saat ia selesai mengubur orang tuanya hari sudah gelap. Kemudian Is hanya melamun di kamar lamanya. Keesokan harinya Is menelusuri kota dan melihat banyak mobil yang berserakan. Ia pergi ke gereja dan di sana ia menemukan lebih banyak mayat orang yang ingin meninggal di gereja. Walau ia sendiri, namun tentu ia masih harus makan. Kini semua barang di supermarket bisa ia bawa tanpa harus membayarnya. Tak ingin menyerah, Is masih mencari barangkali masih ada yang hidup sepertinya. Namun ternyata jembatan yang menghubungkan ke kota lain ditutup barikade. Is sangat frustasi dan ia terus melanjutkan perjalanan hingga sampai ke tempat hiburan. Hotel kasino yang biasanya ramai kini tidak ada tanda-tanda kehidupan walau lampunya masih kelap-kelip. Is memasuki salah satu hotel kasino. Walau tidak ada siapapun di sana, namun anehnya ia juga tidak menemukan satupun mayat. Mumpung di hotel, Is menikmati mandi jacuzzi untuk bersantai. Ia berjalan ke bar hotel tanpa pakaian karena ia pikir tak ada siapapun di sini. Make mine a double. Ternyata tak seperti dugaannya, di sini ada dua orang yang selamat. Perempuan ini bernama Anne dan pria ini bernama Milton. Mereka bukan pasangan, melainkan penghuni hotel saat pandemi terjadi. Immune is the word. Fuck to hell is a definition. Anne menjelaskan kalau alasan mereka hidup adalah karena mereka imun dengan penyakit penyebab pandemi.
Is yang selama pandemi tak sadarkan diri karena digigit ular tidak tahu apa yang terjadi. Milton menunjukkan berita tentang kekacauan yang terjadi di semua negara. Penyakit ini sangat cepat menyebar dan terlalu cepat untuk ditangani oleh vaksin. Anne bahkan menjelaskan kalau ia melihat anaknya meninggal dari Zoom call. Sepertinya tak semua manusia meninggal, namun tentunya 99,9% manusia punah. Kemudian Is pergi dari bar, namun ia tidak mencari kamar dan malah tidur di depan lift. Keesokan harinya, Is mencari Milton dan Anne, namun ia kesulitan menemukannya. Is mencari di ruangan yang dipenuhi banyak pakaian mewah di mana Anne sekarang berada. Is bertanya bagaimana perasaannya menjadi orang terakhir yang hidup di dunia. Just because my heart is beating doesn't mean I'm alive. Anne menjawab hanya karena jantungnya berdetak bukan berarti ia hidup. Anne mengajak Is ke restoran. Milton suka memasak dan dengan persediaan makanan hotel mereka setidaknya bisa makan enak. Well, we're three now. No, not staying. Saat makan, Is memberitahu kalau ia tidak akan tinggal di sini. Melihat Milton dan Anne membuat Is pikir kalau mungkin masih ada yang hidup di luar sana. Milton menjelaskan jika listrik terus menyala, mereka bisa punya makanan yang cukup untuk beberapa minggu. Milton tak berencana untuk hidup selamanya. Jika makanannya habis, ia tidak akan repot-repot mencari makanan lain dan akan memilih bunuh diri. Is sudah membulatkan tekadnya. Namun saat di luar, ia mendengar suara tembakan yang sepertinya pada akhirnya baik Milton dan Anne tidak ingin hidup seperti ini. Is terus melanjutkan perjalanan, namun di tengah jalan seekor anjing menghentikannya. How fucking lucky are you? Is memutuskan untuk menjadikan anjingnya temannya dan memberinya nama Lucky. Tempat yang Is datangi selanjutnya adalah perpustakaan kota. Tahu kalau hari-harinya akan membosankan sehingga ia mencari buku untuk bertahan hidup dan juga hiburan. Is bisa tidur di rumah manapun karena pada dasarnya semua rumah kosong. Listrik masih menyala karena sumber listrik berasal dari dam. Setahun kemudian, Is sudah terbiasa hidup sendirian. Terlihat alam sudah mengambil kembali peradaban manusia. Namun tentu Is sangat bosan, namun ia juga enggan menyerah. Suatu hari, ia melihat sebuah asap yang keluar dari salah satu cerobong rumah. Is pergi memeriksanya dengan membawa palu untuk berjaga-jaga. Stay right where you are. Yang ia lihat adalah seorang perempuan bernama Emma yang memegang senapan. Is berkata kalau ia sudah tidak melihat manusia sangat lama. Is tidak menunjukkan tanda-tanda ancaman sehingga Emma mengizinkannya masuk. Emma menjelaskan ia baru pindah ke rumah ini beberapa hari yang lalu. Ternyata saat ini Emma sedang membuat teh sehingga cerobong asapnya menyala. Emma memberi Is secangkir teh. Ini adalah pertama kalinya Is berbicara dengan manusia setelah sekian lama, begitupun dengan Emma. Karena mereka tinggal berdua, mereka saling berkenalan. Emma memberitahu kalau ayahnya tentara dan ibunya perawat. Saat kecil ia sering camping dan berburu sehingga ia bisa menyesuaikan diri untuk survival. I should go. We'll stay. Is ingin pergi namun Emma memintanya untuk tetap di sini. Mereka saling mengenal dan Is bertanya kenapa Emma memilih rumah ini. Emma menjawab rumah yang sedang dijual biasanya tidak ada mayat di dalamnya. Is berkata kalau rumahnya cukup besar dan Emma bisa tinggal bersamanya. Emma pikir kalau ia akan mati sendirian sebelum bertemu dengan Is. Keesokan harinya, Is membawa Emma ke rumahnya. Saat di rumah, Emma melihat banyak buku karena Is sering menghabiskan waktu dengan membaca. Saat Emma memeriksa halaman belakang, Is memutuskan tali karena ternyata Is pernah berpikir untuk bunuh diri. Di saat yang sama, Emma memberitahunya persediaan makanannya diserang tikus. Emma dan Is pergi ke supermarket untuk membawa perangkap tikus dan juga kebutuhan lainnya. This place is everything. We should just move in here. Supermarket ini memiliki semua yang mereka butuhkan sehingga Is pikir kalau mereka sebaiknya tinggal di sini. Namun tentu tempat ini bukanlah rumah. Makanan yang biasa Is makan adalah makanan kaleng sehingga tidak sesuai dengan selera Emma yang bisa memburu. I miss birds. It's too quiet now. Emma berkata kalau ia merindukan burung karena sekarang terlalu sunyi.
Emma dan Is bekerja sama untuk bertahan hidup. Tentu mencari makanan seperti berburu dan memancing adalah salah satunya. Namun tindakan ini tidak sustain. Sehingga dengan bantuan Emma mereka juga berkebun. Bahkan Is membuat kandang ayam walau tidak memiliki ayam. Is pikir kalau rumahnya ada nanti ayamnya juga muncul. Karena mereka pikir kalau dunia serasa milik berdua, tentunya akhirnya mereka in the hoy. Kini mereka tak memikirkan kematian lagi. Namun untuk melangsungkan kehidupan mereka butuh kepastian untuk listrik, air, dan juga makanan. Saat akan pergi, mobil Is kehabisan bensin. Ia memindahkan bensin dari mobil tetangganya ke mobilnya. Ia memerlukannya untuk membawa solar panel untuk sumber listrik rumahnya. Mereka sudah menghabiskan waktu lama bersama dan ternyata sekarang Emma sedang hamil. No hospitals. No doctors. Yang pertama dipikirkan Is adalah bagaimana cara melahirkannya karena tidak ada rumah sakit atau dokter. Selain itu, Is takut kalau ia tidak bisa melindungi anaknya. Namun Emma meyakinkan kalau semuanya akan tetap baik-baik saja. Is pergi ke perpustakaan mencari buku tentang persalinan. Is ingin menjadi seorang ayah siap siaga. Is mengumpulkan barang-barang yang ia butuhkan untuk kebutuhan Emma dan anaknya. Di saat yang sama, ayam juga muncul karena kandang dan makanannya. Waktu berlalu, Emma sudah hamil tua dan ingin daging. Selama ini yang mereka makan adalah tanaman dari kebun dan telur ayam. Is memutuskan untuk mengikuti permintaan Emma. Dengan membawa senapan, ia pergi ke peternakan sapi berada. Sepertinya yang terdampak pandemi ini hanya manusia. Is tidak memiliki pengalaman memburu hewan sehingga ia sedikit ragu. Is membunuh sapi dengan menembaknya, namun ia gagal membunuhnya dengan satu tembakan. Ia harus menembaknya 2 kali untuk benar-benar membunuhnya. Ini adalah bagian termudahnya karena bagian tersulitnya adalah memotong-motong dagingnya. Tentu Is membaca buku tutorial potong sapi. Namun membaca dan melakukannya secara langsung tentu sensasinya berbeda. Walau dipenuhi darah dan menjijikan, namun demi anak Is rela melakukannya. Tentu 1 ekor sapi untuk 2 orang bisa cukup lumayan lama selama ada kulkas. Untungnya Is berhasil menyalakan solar panelnya tepat waktu dan kini kulkas rumah bisa digunakan menyimpan daging. Kemudian Emma menunjukkan tikus yang ia tangkap. Tikus ini sangat besar hingga hampir sepanjang kotak sepatu. Emma pikir kalau tikus adalah masalah yang serius. Di malam hari, banyak tikus yang mendatangi rumah mereka karena mencium bau amis dari daging sapi sebelumnya. Emma dan Is bertahan melawan ribuan tikus. Is membawa bongkahan besar daging sapi dan membakarnya. Tikus ini terlalu banyak sehingga mereka berlindung di dalam rumah. Tikus ini mencoba menerobos rumah, apalagi tikus adalah hewan pengerat. Malam ini adalah malam yang panjang berlindung dari ribuan tikus, namun mereka berhasil melewatinya. Dengan berkembangnya tikus, begitupun juga dengan kucing yang memburu mereka. Kini kita memasuki tahun kedua setelah pandemi dan semakin dekat dengan hari persalinan Emma. Butuh lumayan lama, namun kini masalah tentang tikus pun perlahan menghilang. Waktu berlalu dan masalah terbaru pun tiba. Sekarang sudah waktunya untuk Emma melahirkan. Is yang sudah mempersiapkan diri untuk hari ini berhasil membantu dan lahirlah seorang anak bayi perempuan bernama Heather. Setelah memiliki anak, membuat hidup Emma dan Is semakin berwarna. Suatu hari, Emma menulis tulisan di mana ia tinggal dan jika ada yang selamat, mereka bisa pergi ke San Lupo tempatnya tinggal. Kini kita skip ke tahun ke-6 setelah pandemi. Saat ini, Is sedang di hutan namun tanpa sengaja ia menabrak sesuatu. Saat memeriksanya, yang ia tabrak adalah seekor singa gunung yang masih kecil. Singa ini masih hidup namun terlihat kesakitan. Tak ingin singa ini menderita, Is berencana menembaknya untuk menghilangkan penderitaannya. Namun di saat yang sama, ia melihat seseorang dari hutan. Sudah lama tidak melihat orang lain membuat Is mengejarnya ke dalam hutan. Hey, I'm not gonna hurt you. I'm not gonna hurt you. Hey, stop. Is berhasil mengejarnya dan orang itu adalah seorang anak kecil bernama Ivy. Is tidak tahu nama Ivy karena ia tidak bisa berbicara, namun kita akan memanggilnya Ivy agar lebih mudah. Ivy mungkin berusia 10 tahunan dan ia sangat defensif dan takut pada Is. I can bring you to our home, but only if you don't have one.
Is berkata kalau ia ingin Ivy ikut dengannya, namun Ivy terlalu takut untuk ikut dengan Is. Is berkata kalau ia akan menunggu di dalam mobil jika Ivy ingin ikut dengannya. Is tidak akan memaksanya, namun ia akan menunggu. Is kembali ke mobilnya, namun singa gunung yang ia tabrak sebelumnya sudah pergi dari depan mobilnya. Seperti perkataannya, Is tidak pergi dan menunggu di dalam mobil. Tak lama kemudian, Ivy yang penasaran muncul dan Is mengajak Ivy untuk memasuki mobil. You catch it? Is juga punya apel dan memberi Ivy. Ivy ingin ikut dengan Is, namun ia tidak ingin duduk di depan dan memilih di belakang. Kemudian Is membawa Ivy ke San Lupo. Terlihat kalau anak Is dan Emma Heather sudah memiliki adik bernama Alex. Tidak ada hiburan membuat Is dan Emma terus bercocok tanam, apalagi Emma sekarang hamil lagi. Emma khawatir jika Is membawa Ivy dari keluarganya. Ivy tidak berbicara dan terlihat kalau tubuh Ivy dipenuhi luka. Di dalam rumah ternyata Emma dan Is tidak hanya tinggal berdua. Di tahun ke-6 ini ternyata Is memiliki anggota baru, pria bernama Jorge yang bergabung bersama istrinya. Perempuan ini bernama Maureen yang merupakan istri Jorge. Mereka sedang membicarakan tentang Ivy karena tentunya sangat sulit bagi anak-anak untuk tinggal sendirian. Mungkin hal inilah yang membuat Ivy tidak berbicara. Ivy masih bersifat defensif pada Is dan kawan-kawan dan tidak ingin turun dari bak mobil. Keesokan harinya, Ivy bahkan tidur di atas mobil karena tidak ingin memasuki rumah. Hey. Karena khawatir, Maureen menemui Ivy untuk memberinya makan. Ivy defensif kemudian memegang tangan Maureen. Terlihat kalau di tangan Maureen atau Ivy dipenuhi luka sundutan rokok. Melihat ini, Maureen sadar kalau Ivy adalah korban child abuse sepertinya. Untuk menenangkan Ivy, Maureen menunjukkan kalau ia sama sepertinya. Maureen mengizinkan Ivy menyentuh rambutnya untuk membuktikan kalau ia ingin menolong dan melindunginya. Maureen menjelaskan kalau ia ke San Lupo sebagai orang asing juga. Maureen dan Jorge terus berjalan dan menemukan tulisan Emma tentang San Lupo beberapa tahun yang lalu. Maureen membiarkan Ivy mandi sendiri kecuali jika ia membutuhkannya. Selain menderita karena pandemi ditambah menjadi korban abuse membuat Ivy menjadi paket lengkap PTSD. Di tempat lain, Is dan Jorge pergi ke hutan tempat Is menemukan Ivy. Mereka mencari apakah Ivy tinggal bersama orang tuanya atau sendirian. Mereka menemukan sebuah kabin di tengah hutan. Kabin ini terlihat terbengkalai. Di dalamnya, Is menemukan banyak gambar menyeramkan di lantai. Is pikir sesuatu yang buruk pernah terjadi di sini. Something fucking bad happened here, Jorge. Namun selain itu, mereka tidak menemukan apa-apa lagi. Kembali ke San Lupo. Saat Ivy mandi, Maureen memeriksa tas Ivy. Di sana ia menemukan sebuah buku. Di buku itu berisi banyak gambar anak yang memang mengalami trauma mendalam. Selain buku itu, Maureen juga menemukan selembar kertas. Tak lama kemudian, Ivy selesai mandi dan diberi pakaian bersih. Evie? My name is Maureen. Dari buku Ivy, Maureen tahu kalau nama Ivy adalah Ivy. Ivy diberi kamar agar ia bisa tidur dengan tenang. Kemudian Maureen berkumpul bersama Is, Jorge, dan Emma. Maureen membacakan surat yang ia temukan di tas Ivy sebelumnya. Surat ini dibuat oleh ibu Ivy untuk orang yang menemukan Ivy. Ibu Ivy menjelaskan kalau ayah Ivy sering melakukan abuse padanya. Ivy sudah sangat menderita sampai ia tidak ingin berbicara lagi. Saat pandemi terjadi, orang tua Ivy meninggal. Artinya Ivy sekarang sendirian dan mereka setuju untuk membiarkan Ivy tinggal di sini. Waktu berlalu, Emma sudah melahirkan anak ketiganya, seorang laki-laki yang diberi nama Joey. Dengan begitu, kini di San Lupo ada 4 anak yaitu Ivy, Heather, Alex, dan Joey. Waktu berlalu dan kini kita memasuki tahun ke-7. Suatu hari bel alarm berbunyi dan membuat Is panik karena ini pertama kalinya terjadi. Is, Emma, dan Jorge memeriksa ke hutan di mana bel berbunyi. Mereka takut kalau yang datang adalah keluarga Ivy yang ingin merebutnya kembali. Saat di hutan, Emma mengarahkan senapannya pada seseorang. Don't fucking do it.
Tak lama kemudian, seorang perempuan bernama Molly juga muncul dan mengarahkan senapan ke arah Emma. Is muncul dan juga mengarahkan pistolnya. Tak lama kemudian, dua orang lain muncul dan berkata kalau mereka hanya tidak ingin Emma menembak anaknya. Setelah yakin Emma tidak akan menembak anaknya, mereka saling menurunkan senjata mereka. Dua orang di belakang Molly adalah pasangan suami istri bernama Ezra dan Jean. Ezra dan Jean memiliki seorang anak pria bernama Rafe seusia dengan Heather, anak pertama Ish. Ish sangat waspada dengan mereka, namun mereka diizinkan memasuki San Lupo. Maureen bertanya apa mereka kesini untuk Evie, namun Ezra menjawab kalau mereka tidak mengenali Evie. Mereka menemukan San Lupo dari tulisan Emma seperti Maureen dan Jorge. Ternyata Jean adalah seorang musisi yang lumayan terkenal. Emma ingin mereka tinggal di sini sementara Is tidak mempercayai mereka. Emma berkata kalau awalnya Is juga tidak mempercayai Maureen dan Jorge, namun ternyata mereka baik dan sangat berguna. Is pikir Ezra yang seorang promotor klub dan Jean yang penyanyi adalah pecandu narkoba. Tentu belum tentu kalau mereka adalah pecandu. Emma pikir mereka berguna, apalagi Molly adalah seorang dokter. Selain itu, Heather akan memiliki teman seusianya. Keesokan harinya, Is mengajak semua orang dewasa kecuali Emma untuk looting kebutuhan. Yang menjadi target utama adalah makanan dan deterjen. Molly meminta izin untuk mencari obat, namun Is menjawab kalau semua apotik sudah kosong dan mereka tidak boleh membuang-buang waktu. Waktu berlalu saat berkendara, perjalanan mereka terhenti oleh bison yang menghalangi jalan. Mereka berpencar dan dibuat 3 kelompok. Is bersama Ezra looting di sebuah toko. Mereka membawa makanan kaleng yang belum kadaluarsa. Sementara Jean sendirian padahal seharusnya ia bersama Molly. Karena ternyata Molly pergi ke rumah sakit melawan instruksi Is. Waktu berlalu, waktu looting habis dan sekarang adalah waktunya semua orang kembali berkumpul. Ezra menemukan gitar dan memberikannya pada Jean yang memang seorang penyanyi. Orang yang belum datang adalah Molly yang saat ini masih di rumah sakit. Di tempat lain, Molly menemukan ruang rahasia rumah sakit menyimpan obat-obatan. Molly terlambat kembali namun ia membawa sekarung obat-obatan. Is awalnya marah pada Molly, namun Molly menjawab ia tahu kalau rumah sakit memiliki 2 ruang obat. Dengan begitu, persediaan perobatan San Lupo menjadi komplit. Di malam hari, mereka berkumpul setelah seharian looting. Kini mereka memiliki Jean yang seorang musisi untuk bernyanyi di tengah api unggun untuk menghidupkan malam. Setelah larut malam, semua orang beristirahat tidur. Namun tidak dengan Jean. Jean malah minum-minum sendiri hingga pagi. Di pagi hari, Molly menemukan Jean dengan kondisi yang buruk. Ternyata saat ini Jean telat datang bulan dan ia tidak ingin hamil lagi dan karena itulah ia minum-minum semalaman agar keguguran. Namun Molly menenangkannya kalau semuanya akan baik-baik saja. Waktu berlalu, Is pikir kalau Ezra, Molly, dan Jean tidak seburuk pikirannya. Sehingga ia memutuskan untuk mengizinkan mereka tinggal di San Lupo. Namun Jean tidak keguguran dan merawat kandungannya. Namun selain Jean, Maureen juga hamil. Waktu berlalu, Jorge dan Maureen melahirkan anak pertama mereka. Kini kita maju 7 tahun ke tahun 14 setelah pandemi. Hari ini adalah hari ulang tahun Heather yang dirayakan bersama Rafe. Walau sudah bertahun-tahun berlalu, Evie masih belum mau berbicara. Anak termuda Is, Joey, memiliki kemiripan dengannya. Tempat favoritnya adalah perpustakaan dan sering menghabiskan waktu membaca buku bersama Is. Hari ini hujan lebat dan ini adalah ke-17 hari berturut-turut. Tentu semua orang berlindung di dalam rumah saat badai terjadi. Where's Lucky? Heather sadar kalau Lucky, anjing mereka, tidak ada di rumah. Is mencarinya namun Lucky tidak ada di dalam rumah. Saat memeriksa keluar ada pohon yang tumbang dan ternyata Lucky tertimpa pohon. Lucky ditemukan 14 tahun yang lalu jadi mungkin sekarang ia berusia 15 tahunan. 1 tahun usia anjing setara 7 tahun usia manusia. Artinya 15 tahun dikali 7 setara dengan 105 tahunan. Apalagi rata-rata usia anjing adalah 10 hingga 13 tahunan. Lucky sudah terlalu tua dan memang sudah saatnya meninggal. Namun tentu hal ini tidak mengurangi rasa sedih Is karena Lucky adalah yang paling lama menemaninya setelah pandemi. Suatu hari Is dan Jorge sedang membuat sesuatu. Is pergi ke taman untuk memeriksa Evie dan Joey yang sedang bermain. Evie, get Joey!
Di saat yang sama, Is melihat singa gunung dewasa sehingga Is mengorbankan diri. Singa ini menyerang Is dengan brutal kemudian membawanya ke dalam hutan. Namun entah bagaimana singa ini tidak memakan Is sehingga ia bisa dibawa ke San Lupo. Ia masih hidup namun tentunya lukanya sangat parah. Molly yang seorang dokter memimpin penyelamatan Is. Walau kondisinya sangat buruk namun Is berhasil selamat. Waktu berlalu, Is berhasil melewati masa kritisnya dan bisa berjalan lagi walau harus menahan rasa sakit. Maju 3 tahun dan kini kita memasuki tahun ke-17 setelah pandemi. San Lupo sudah seperti benteng dengan menara pengawas. Joey sering memancing dan menangkap lobster. Is sangat menyayangi Joey dan sering menghabiskan waktu bersamanya. Alex adalah anak kedua Is merasa kesepian karena Heather juga lebih sering menghabiskan waktu bersama Rafe. Rafe dan Heather yang memang seumuran dan sering bersama dari kecil kini saling mencintai. Mereka sering mengeksplor kota berdua. Apalagi bagi mereka masa sebelum pandemi adalah hal yang tidak bisa dibayangkan. Heather penasaran dengan seperti apa di luar sana dan ingin ia dan Rafe pergi berdua. Waktu berlalu, Heather dan Rafe berhasil membujuk orang tua mereka untuk mengizinkan mereka pergi dari San Lupo. Mereka akan pergi cukup lama namun tidak untuk selamanya. Mungkin setelah beberapa minggu mereka akan kembali ke San Lupo. Dengan begitu, untuk pertama kalinya ada orang yang akan pergi dari San Lupo. Selain itu, mereka sedang mengalami kekeringan. Tentunya ini masalah untuk kebun mereka yang mengering. Selain itu, air juga sudah berhenti mengalir. Is, Erja, dan Joey memeriksa dam yang ternyata sudah mengering. Terlihat banyak pipa yang karatan dan hancur. Sepertinya Is tidak bisa mengharapkan air dari dam lagi. Namun di saat yang sama mereka melihat mobil yang berjalan. Is dan Joey menjadi waspada karena terakhir kalinya mereka melihat orang baru adalah 10 tahun yang lalu. Dengan cepat Is kembali ke San Lupo dan memberitahu kalau mereka melihat seseorang. Tak lama kemudian orang yang Is temui mengikuti mereka ke San Lupo. Pemimpin dari kelompok ini adalah pria bernama Charlie. Charlie memiliki kekasih bernama Perry. Charlie tahu kalau Is kekeringan air dan ia ingin membantu. Anggota Charlie berisi beberapa orang dewasa. Is tidak mempercayai Charlie. Charlie menunjukkan kalau ia memiliki alat pembuat sumur. Charlie bersedia membantu mencari air untuk Is. Sebagai gantinya, ia ingin diberi makanan dan tempat beristirahat. Emma yang tidak gampang curigaan seperti Is tidak mencurigai Charlie dan menyambut mereka. Is bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat sumur. Charlie menjawab mungkin 3 hari cukup. Is menyetujui perjanjian saat Charlie mendapatkan air, ia akan diberi persediaan dan bensin untuk melanjutkan perjalanan. Tak ingin membuang-buang waktu, Charlie memulai pengeboran tanah. Kemudian Is dan Charlie berburu hewan di hutan. Fuck! Mereka menemukan seekor rusa, namun tanpa ragu Charlie menembak rusa itu di belakang Is tanpa aba-aba. Rusa itu mereka makan untuk makan malam bersama. Saat berkumpul, Charlie terus memperhatikan Ivy dan Is menyadarinya. Waktu berlalu, saat larut malam kini tinggal Is dan Charlie yang tersisa di api unggun. Charlie berkata kalau di dunia ini hanya ada orang kuat dan yang lemah. Orang kuat adalah yang bertahan hidup dan semua menjadi miliknya. Keesokan harinya, Charlie melanjutkan pencarian air. Is berkata kalau ia tidak mempercayai Charlie. Emma menjawab kalau ini adalah kebiasaan buruk Is yang tidak mudah mempercayai orang baru. Is tidak suka dengan cara Charlie melihat Ivy. Di hari ketiga, sesuai dengan perkataan Charlie, ia berhasil menemukan air di San Lupo. Dengan begitu, masalah kekeringan pun bisa terselesaikan. Melihat semua ini tidak membuat Is menyukai Charlie. Is ingin Charlie pergi, namun Charlie lebih memilih untuk tinggal di sini. Di malam hari, orang-orang merayakan keberhasilan untuk memecahkan masalah air. Semua orang menyukai Charlie kecuali Is yang masih terganggu padanya. Saat berpesta, Charlie memberikan kode pada temannya yang bernama Silas. Waktu berlalu, Is masih belum bisa tidur. Ia tidak melihat siapapun di luar karena sepertinya semua orang tidur. Namun ia mendengar suara di belakang. Saat memeriksanya, ia melihat Silas di depan kamar Ivy. Kemudian Charlie keluar dari kamar Ivy.
Melihat ini, Is pergi memeriksa Ivy dan ternyata Ivy baru saja Charlie Rape. Tentu Is membicarakan ini pada yang lainnya yang tidak mempercayai Charlie melakukan ini. Molly memeriksanya dan bisa mengkonfirmasinya. Tentu hal ini membuat Is sangat marah pada Charlie. Begitupun dengan Maureen yang sudah menganggap Ivy sebagai anaknya sendiri. Charlie is a predator. He travels from place to place searching for new prey. Is berkata kalau mereka tidak boleh tinggal diam dan harus melawan. Emma mengakui kalau ia salah menilai Charlie. Is pikir hanya mengusir Charlie tidak cukup karena ia tahu kalau Charlie bisa saja kembali. Satu-satunya solusi adalah dengan membunuhnya. Tentu keputusan untuk membunuh manusia bukanlah keputusan yang mudah, sehingga akan diadakan voting dan semua orang harus menyetujuinya untuk membunuh Charlie. Awalnya Jorge menolaknya karena membunuh manusia tak semudah itu. Namun setelah berdebat lama, Jorge menyetujuinya dan yang akan membunuhnya adalah Is. Hoping you can come out here, Charlie. Kemudian Is menemui Charlie di van-nya. Is meminta Charlie pergi namun ia malah menghina Emma. Charlie pikir kalau Is tak cukup kuat untuk membunuh. Namun ia salah dan dengan menggunakan palu, Is memukul Charlie hingga mati. Keesokan harinya, tidak ada yang tahu tentang kematian Charlie selain Is dan kawan-kawan. Mereka tahu hanya Charlie dan Silas yang busuk. Perry diizinkan untuk tinggal di sini jika ia mau. Sementara untuk yang lain juga diberi pilihan yang sama kecuali Silas. Mereka diberi pilihan untuk ikut dengan Silas atau pergi dari sini. Tentu semua orang memilih untuk tinggal di sini karena hanya Silas yang busuk seperti Charlie. Artinya Silas harus pergi sendirian dari San Lupo. Orang yang ikut dengan Charlie tidak pernah menyukai Charlie dan Silas, namun mereka terlalu takut untuk melawan. Silas tak melawan kemudian pergi dari San Lupo. Namun tak lama kemudian Silas kembali dan memohon untuk diberi kesempatan kedua. Silas memberikan pisaunya pada Is sebagai bukti kalau ia bukan ancaman. Namun Is tidak bisa memaafkan Silas sehingga ia tidak merubah pikirannya. Is mengembalikan pisau Silas karena Is pikir ia membutuhkannya. Dengan begitu San Lupo kembali damai setelah perginya dua kampret Silas dan Charlie. Maju 3 tahun dan kini kita berada di tahun 20 setelah pandemi. Hari ini San Lupo sedang akan ditunjukkan alat buatan Joey. Joey bisa dibilang pintar dan suka membuat sesuatu. Yang dibuat Joey adalah sebuah alat untuk terbang, namun tentunya alat ini belum dites. Karena pintar, Joey selalu mendapatkan perhatian Is sehingga Alex selalu merasa tidak dihargai. Mereka mengadakan pesta untuk Joey dan makan-makan. Di malam hari, Joey merasa tidak enak badan dan demam. Is pikir kalau ini hanya demam biasa. Namun di tengah malam, Joey ke kamar Is dan Emma kemudian pingsan. Ternyata demamnya sangat buruk hingga lemas. Is menemui Molly yang ternyata sedang merawat orang yang juga sakit. Molly berkata kalau yang sakit mengidap penyakit yang membunuh 99,9% manusia di dunia. Bagi orang yang imun, tentu penyakit ini tidak berbahaya. Namun bagi Joey dan anak-anak yang baru lahir setelah pandemi ternyata belum tentu memiliki imun. Waktu berlalu, keadaan Joey yang sakit masih tidak membaik. Namun di saat yang sama, Heather kembali setelah pergi selama 3 tahun. Namun Heather hanya kembali sendirian tanpa Rev. Is merasa sangat hopeless. Sebagai seorang ayah, ia tidak ingin hanya berdiam diri. Ia memutuskan untuk melewati barikade jembatan yang tidak pernah ia lewati. Dengan menggunakan sepeda, ia mencari sesuatu di sisi lain jembatan. Di sana, ia tidak menemukan siapapun sehingga ia pergi ke rumah sakit. Ia mencari obat-obatan yang bisa dipakai. Saat di rumah sakit, ia pergi ke chapel rumah sakit. Is bukanlah orang yang percaya pada Tuhan. Namun karena ia sangat putus asa, membuatnya berdoa untuk keselamatan Joey. Sementara itu, di San Lupo, kini Heather menjelaskan bagaimana ia pulang sendiri tanpa Rev pada Ezra dan Jean. Heather menjelaskan setelah pergi dari San Lupo, mereka berkendara ke utara. Mereka tidak menemukan siapapun dan menetap lama di pantai. Heather dan Rev tahu seharusnya mereka pulang, namun karena sangat bahagia mereka lupa waktu. Dari semua kota yang mereka kunjungi, semuanya tidak berpenghuni. Namun anehnya mereka sering melihat tulisan angka dan panah. Heather melihat tanda ini di mana-mana sehingga mereka mengikuti panah itu. Namun sejauh apapun mereka mengikutinya, panah itu tidak pernah mengarahkan mereka kemanapun.
Kini mereka memutuskan untuk tidur di tempat tinggi agar bisa melihat segalanya. Suatu hari setelah menyerah mencari kehidupan, mereka berencana kembali ke San Lupo. Akhirnya mereka bertemu dengan seseorang. Ternyata orang itu adalah Silas, orang yang diusir dari San Lupo. Rev melawan sehingga Silas membunuh Rev dengan pisau yang dikembalikan Ish. Heather yang marah juga membunuh Silas. Luka Rev sangat buruk sehingga ia tidak bisa diselamatkan. Heather tidak membawa tubuh Rev sehingga ia menguburnya dengan tumpukan batu. Setelah itu Heather kembali sendirian ke San Lupo. Tak lama kemudian Ish kembali dari rumah sakit ke San Lupo. Ish ingin memberikan Joey darahnya dengan harapan kalau Joey juga akan imun. Heather pikir kalau ia sudah terlambat dan ingin Ish tenang. Waktu berlalu, tidak semua orang yang sakit meninggal dan ada yang selamat. Namun ada juga yang meninggal dan salah satunya adalah Joey. Tentu hal ini membuat Ish sangat terpukul karena walau Ish tidak pernah mengatakannya, namun Joey adalah anak favoritnya. Emma tidak suka dengan kondisi Ish yang frustasi seolah Joey adalah satu-satunya anaknya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengembalikan Joey, sehingga Ish seharusnya fokus pada Alex dan Heather. Mendengar ini membuat Ish sadar kalau ia salah. Ish harus move on karena kehidupan masih belum berakhir. Setahun kemudian kita memasuki tahun ke-21 setelah pandemi. Ish berencana membersihkan barang-barang Joey. Ish menemukan banyak buku Joey yang membuat banyak blueprint alat-alat yang ingin ia buat. Salah satu blueprintnya adalah Joey ingin membuat radio untuk mencoba menghubungi orang-orang. Ia bahkan sudah menggambar semua alat yang dibutuhkan. Melihat ini, Ish ingin mencoba keinginan Joey dan membuat radio. Mereka akan mencoba semua kode untuk mencari apakah ada yang masih hidup seperti mereka. Ish mencoba semua frekuensi namun tak ada satupun yang menjawab panggilannya. Mereka tidak terburu-buru sehingga mereka bermain baseball seadanya di taman. Mereka bersenang-senang walau dengan keadaan seadanya. Saat menyebutkan skor pertandingan, Heather ingat nomor yang sering ia lihat di seluruh kota. Heather tidak mengerti maksudnya, namun Ish mengerti. Dengan cepat, Ish kembali ke tempat radio. Ia pikir nomor yang sering Heather lihat adalah frekuensi radio. Ish menghubungi frekuensi itu berkali-kali kalau mungkin akan ada yang menjawabnya. This is 147225. You found us. Setelah menunggu cukup lama, mereka mendapatkan jawaban. Ternyata memang ada perkumpulan lain selain mereka. Ternyata mereka hanya kurang dari 100 mil sehingga Ish juga akan pergi ke sana. Mereka tinggal di dekat pantai dan hidup seperti nelayan. Kini kita maju ke tahun 50 setelah pandemi. Terlihat kalau Ish sudah sangat tua. Ia memberikan palunya pada cucu tertuanya dari Heather. Ini adalah simbol kalau sekarang waktunya sudah habis. Sepertinya San Lupo bergabung dengan kelompok yang baru mereka temui dan manusia berhasil bertahan hidup. Dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini adalah apokalips yang membunuh 99,9% umat manusia. Namun series ini tidak berfokus pada kenapa pandemi terjadi dan malah fokus pada bagaimana Ish bertahan hidup dan itu pun tidak detail. Mimin pikir potensinya bagus namun eksekusinya jelek. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 6/10. Yang kedua adalah PES. Timeline waktu di series ini diceritakan hingga 50 tahun setelah pandemi. Namun sangat banyak detail yang ditinggalkan tapi masih banyak diisi filler. Series ini satu-satunya series yang episode pertamanya Mimin tonton 3 kali karena ketiduran. Saking ngeboseninnya series ini, jadi untuk PES Mimin kasih rating 3/10. Yang ketiga adalah plot twist. Mungkin satu-satunya twist di sini adalah Charlie yang ternyata jahat. Itu pun gak ngena karena ditangani dengan cepat. Tidak ada twist berarti, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 5/10. Yang keempat adalah ending. Karena ceritanya sangat terburu-buru, membuat endingnya pun tidak bisa Mimin nikmati. Manusia berhasil mencari cara untuk bertahan, tapi kita tidak pernah tahu kenapa penyakit ini menyebar. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 6/10. Yang kelima adalah entertainment value. Jujur, Mimin lumayan nyesel review series ini karena antara trailer sama ceritanya jauh berbeda. Mimin pikir bakal fokus di apokalipsnya dan bukan pada Ish. Pace-nya lambat, ceritanya dangkal, endingnya biasa aja.
Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 6/10. Jadi overall rating Earth Abides adalah 5,2. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.